Oke, selamat pagi Sagi. Selamat pagi, kita di hari Minggu 12 April 2026 hari ini. Dan judul khotbah hari ini saya beri judul Sang Pemberani. Ya, ada Sang Pemberani di tempat ini? Ada? Enggak? Enggak ada. Ya. Kita lihat, kita mulai dari sebuah pertanyaan deh, yang sederhana tapi mungkin jawabannya itu tidak sesederhana yang kita kira. Pertanyaannya sederhana tapi jawabannya enggak. Apakah kamu pernah merasa takut? Pernah? Pernahkah Anda atau Bapak Ibu Saudara pernah merasa takut tapi tetap melangkah? Merasa takut tapi tetap terjun. Merasa takut tapi tetap berjalan. Mungkin itu terjadi saat kamu harus berbicara jujur kepada seseorang yang kamu cintai. Kamu lagi kasmaran. Padahal sebenarnya hatinya berdebar tuh mau ngomong. Mungkin juga saat kamu harus mengambil keputusan yang besar dan sudah lihat resikonya. Atau mungkin saat kamu berdiri di depan kondisi yang terasa jauh lebih besar dari kemampuan yang kamu punya. Datang ke dealer lihat NMAX, oh, mahal banget. Amin ya. Dunia seringkali menggambarkan orang berani itu sebagai orang yang tidak takut. Mereka kayak orang-orang yang berani itu kayak orang yang berdarah dingin gitu loh. Psikopat gitu. Yang wajahnya tidak berubah walaupun ada tekanan. Pernah lihat film-film kayak gitu. Yang hatinya sekeras baja. Bukan baja ringan tapi Alkitab menggambarkan sesuatu yang sangat berbeda. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, siap? Nah, ada 3 hal Bapak Ibu Saudara. 3 hal aja, katakan 3. 3 hal yang kita akan gali pagi hari ini. Pertama, apa sebenarnya keberanian itu menurut Alkitab? Yang kedua adalah apa bedanya tidak takut dengan keberanian yang sejati. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mendapatkan keberanian yang sejati itu. Mau tahu 3 pertanyaan ini jawabannya? Mari kita mulai dengan suatu pertanyaan lagi yang paling mendasar. Apa itu keberanian menurut Alkitab? Kan banyak dari kita sendiri tumbuh dengan gambaran keberanian yang salah sehingga hari ini kita akan membenarkannya. Nah, kita berpikir orang berani adalah orang yang tidak pernah takut. Tetapi Alkitab memperkenalkan kepada kita pada definisi yang lebih dalam dan lebih kaya dari hanya sekedar tidak takut aja. Kita ke Ulangan 31 Bapak Ibu Saudara. Ulangan 31 ayat yang ke sesudah 5. 6 berarti ya. Nah. Sudah di situ? Ya, ulangan cepat dong. Set. Masih krusuk. Di situ. Say there, where you there? Pernah kamu memperhatikan bahwa dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, itu keberanian jarang sekali hadir sebagai saran. Tuhan enggak berkata kayak, kalau kamu mau, cobalah berani. Cobalah kuat. Nah, tapi dia katakan kayak gini di ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka
Sebab Tuhan, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak membiarkan engkau, apa dikatakan di situ? Dan tidak akan meninggalkan engkau. Ada yang percaya hal itu? Kenapa masih khawatir aja? Dan juga lihat apa yang ada terjadi di pasal pertama kitab Yosua ini. Yosua baru saja mewarisi kepemimpinan dari Musa. Dan salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Israel. Dari Musa itu turun ke dia. Tugas yang ada di depannya memang terasa mustahil banget. Memimpin jutaan untuk menyeberangi sungai Yordan. Juga memimpin mereka untuk menaklukkan Kanaan. Bangsa-bangsa yang kuat. Yang bahkan juga pengintai katakan dia raksasa. Bahkan bangsa-bangsa itu lebih berpengalaman berperangnya daripada Israel. Dan apa yang Tuhan katakan ke Yosua? Kalau Yosua 1 pasal ayat 6 sampai 7 ini ayat yang familiar sekali, dicatat aja. Tuhan katakan juga, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dia ulangi. Jangan kecut dan jangan tawar hati. Sebab Tuhan, siapa? Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan mengulanginya sampai 3 kali ngomong sama Yosua ini. Ini bukan sekedar kebetulan Bapak Ibu Saudara. Kata kuatkan dan teguhkanlah berasal dari kata apa? Ada yang familiar? Kaza. Dari kaza yang berarti artinya sebenarnya tidak necessary hanya kuat. Tetapi artinya adalah berpegang erat. Dan arti lain adalah memperkuat pegangannya. Nah ini penting untuk kita mengerti bahwa menjadi kuat sebenarnya dengan cara untuk kita bisa memegangnya lebih erat lagi. Nah kata kazang ini bentuknya adalah imperatif, dalam arti ini adalah sebuah perintah, bukan saran. Bukan sebuah, ya kalau bisa kamu kuatkan, kalau enggak apa-apa gitu. Enggak. Tuhan sedang ngomong ke Yosua itu bentuknya perintah. Bukan ajakan aja. Artinya bahwa keberanian bukan tentang menunggu perasaan takut itu hilang. Harus dilakukan walaupun perasaan takut masih di situ. Catat hal ini. Keberanian adalah keputusan kehendak untuk tetap berpegang pada Tuhan meskipun lutut kita gemetar. Saat Tuhan berkata, beranilah. Itu adalah sebuah perintah, sekali lagi saya katakan. Dan perintah itu hanya masuk akal jika kita memang sedang merasa takut. Kalau sekarang mungkin kamu nggak menghadapi sesuatu yang menakutkan, kata teguhkan dan beranilah itu tidak terlalu penting. Tapi waktu takut itu sangat-sangat impact. Tidak ada yang perlu diperintahkan untuk berani jika memang sedang tidak dalam tantangan. Atau menghadapi sesuatu yang menakutkan. Bayangkan kalau seorang prajurit diperintahkan atasannya untuk maju berperang. Prajurit itu gemetar, tapi dia tetap pergi. Itulah kazang. Catat hal ini juga. Keberanian bukan karena absennya atau tidak adanya rasa takut. Tapi ketaatan di tengah rasa takut itu. Keberanian adalah respon terhadap perintah Tuhan karena kamu lebih percaya daripada kamu takut. Karena kamu lebih melihat Tuhan yang memerintahkan daripada perasaan yang kamu rasakan. Keberanian yang sejati
adalah muncul dari ketaatan akan perintah Tuhan. Kita lihat Matius, Bapak Ibu Saudara, kita ke Matius 10 ayat 28. Dari situ, yang sudah dapat katakan berani. Tahu nggak sih? Kalau keberanian itu sebenarnya ketakutan yang diarahkan. Alkitab tidak berkata bahwa kita tidak boleh takut sama sekali. Jadi takut itu nggak dosa. Tapi Alkitab menunjukkan bahwa ada ketakutan yang salah, ada ketakutan yang benar. Dengar apa yang dikatakan Yesus di ayat 28 Matius 10 ini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tapi Tuhan suruh takut ini berikutnya. Tuhan ngomong, takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh mereka. Yesus sedang mengajar para murid pada waktu itu tentang apa? Tentang penganiayaan, Bapak Ibu Saudara. Jelas mereka tahu penganiayaan dan bisa menggambarkan mungkin walaupun belum sesungguhnya terjadi untuk mereka di fase ini. Dan Tuhan tidak coba untuk ngomong ke mereka itu, kalian nggak perlu takut. Dia berkata takutlah. Tapi takut kepada yang tepat. Keberanian Alkitabiah muncul ketika kita memiliki fear of the Lord, bahasa Jawanya. Rasa takjub, rasa hormat kepada Tuhan yang jauh lebih besar daripada ketakutan kita terhadap ancaman yang nyata di dunia ini. Ketika Tuhan terlihat lebih besar daripada musuh, kita sedang berdiri tegak di dalam keberaniannya Tuhan. Jika kita lihat kisah 3 teman sahabat karib kayak kepompong itu, si Sadrak, Mesak, dan Abednego, di Daniel 3, saat Nebukadnezar mengancam untuk melemparkan mereka ke perapian, apa yang mereka katakan? Kita semua familiar dengan itu. Tuhan kami yang kami puja. Dia bilang, dia spesifik tuh. Tuhan kami yang kami sembah tiap hari, yang kami puja, sanggup melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, ya, hendaklah Tuanku mengetahuinya. Dia bilang itu. Dan kami nggak akan menyembah dewa Tuanku. Dia ngomong ke sini Nebukadnezar. Nama aslinya tuh Nebukaduri Uzer, right Sam? Itu karena si di TV itu terus yang diomongin, jadi sampai apa? Di mobil. Jadi mereka ini sama dengan waktu di Daniel 3 itu, mereka kayak ngomong, aku nggak takut api, tapi aku lebih takut Tuhan. Daripada aku nyembah Tuhan lain, aku nggak mau. Mereka sesungguhnya Tuhanku lebih besar dari api. Itu kayak attitude mereka coba mengatakan hal itu kepada Nebukadnezar. Ketakutan mereka kepada Tuhan melampaui ketakutan mereka kepada apa yang ada di depan mereka, api dan Nebukadnezar itu sendiri. Itulah keberanian yang terarah, Bapak Ibu Saudara, dan ketakutan yang diarahkan. Nah, itu udah sampai di sini sudah sedikit lihat karakteristik dari kebenaran sejati itu. Ya, saya tambahin lagi, kita ke Ibrani. Ya. Kita ke Ibrani 4 ayat 16. Berani? Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia
supaya kita menerima rahmat yang menentukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, dari ayat ini menunjukkan bahwa keberanian dalam di ayat ini itu kata Yunaninya untuk kata keberanian itu adalah paresia. Kata ini bisa diterjemahkan sebagai hanya kata keberanian, tapi juga bisa diterjemahkan sebagai keterbukaan dan terang-terangan. Apa adanya, gitu. Ya. Kata paresia ini di sini bukan tentang keberanian yang untuk menghadapi musuh di sini. Kita lihat bahkan ayatnya juga ngomong, tetapi keberanian untuk dekat sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sadari bahwa kita itu memiliki akses yang tidak terhalang kepada Tuhan. Amin. Nggak ada yang terhalang lagi untuk kita dekat sama Tuhan. Bukan karena kita layak, tapi karena Kristus yang udah bukain jalan untuk kita. Kematiannya yang sudah membuat kita bisa punya akses untuk masuk di dalam hadiratnya. Makanya tirai bait Tuhan terbelah. Inilah fondasi dari semua keberanian sejati. Kita berani bukan karena kita merasa hebat, tetapi karena kita tahu bahwa kita akan diterima. Kita berani bukan karena situasi tidak menakutkan, tetapi kita berani karena Bapa yang kita datangi, Bapak Ibu Saudara, itu adalah Tuhan atas segala situasi. Karena dia udah buka jalan, kadang masalahnya adalah dia suruh datanglah dengan keberanian. Karena kadang ketakutan di dalam kita yang dari dunia itu yang akan membuat kita tidak mau terang-terangan untuk datang di hadapan Tuhan. Lihat Kisah Rasul 4 ayat 13 untuk poin ini. Sudah dapat katakan berani? Berani. Kisah Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Wow, heran. Gitu kan? Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, para pemimpin Yahudi di cerita ini mereka heran terhadap apa? Keberaniannya Petrus sama Yohanes. Dan dua orang yang bahkan tidak berpendidikan tinggi. Apa rahasianya? Katakan di sini, mereka mengetahui bahwa keduanya adalah pengikut Yesus itu. Mereka pernah bersama-sama dengan Yesus. Keberanian mereka adalah produk yang dihasilkan dari kedekatan kepada Kristus. Ini yang perlu kita ketahui tentang keberanian. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita untuk memperlihatkan sesuatu yang sangat penting dari bagian keberanian ini. Kita ke Mazmur, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 23 ayat 4. Sambil teman-teman cari Mazmurnya, pahami bahwa di sekitar kita itu banyak keberanian. Atau terlihat seperti keberanian. Tetapi sebenarnya bukanlah keberanian yang sejati yang menurut Alkitab. Mari kita bedah 3 kunci untuk membedakan mana keberanian yang benar dari Alkitab, mana yang enggak. Gitu ya. Mau tahu 3 hal ini? Yang pertama, titik perbedaan antara keberanian yang dari Alkitab sama yang bukan itu adalah di titik tumpu keberanian itu sendiri. Tahu titik tumpu? Di mana keberanian itu berdiri. Tidak takut yang duniawi adalah seperti kepercayaan diri
yang berbasis kepada kompetensi diri kita sendiri. Saya tidak takut karena saya sudah berlatih. Saya sudah berpengalaman. Saya sudah punya kemampuan. Sudah S1, S3, S-teler. Saya lebih tahu. Itulah ketidaktakutan duniawi. Sedangkan keberanian yang alkitabiah adalah kepercayaan yang berdasar bertumpu kepada penyertaan Tuhan. Dengarkan apa yang Daud katakan di Mazmur yang Bapak Ibu Saudara sedang buka di situ di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Berani dia. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Perhatikan, Daud tidak berkata, aku berjalan melewati lembah kekelaman karena aku kuat dan aku tahu jalannya. Aku tahu aku pasti bisa melewatinya. Tapi dia berkata, aku berjalan melewati lembah kekelaman. Dia mengakui juga kenyataan yang terjadi, kenyataan yang harus dialami, masalah yang ada di dalam hidupnya, bahaya yang nyata, bahkan gelapnya juga nyata. Tapi titik tumbuh keberaniannya bukan karena kemampuan dia keluar dari lembah itu, tetapi titik tumbuhnya adalah karena kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan di hidup. Bapak Ibu Saudara, kepercayaan diri yang dibangun di atas kompetensi diri kita, saya akan katakan hari ini, itu adalah keberanian yang rapuh. Siapa yang sering lupa di sini? Bayangkan, kalau kamu pede banget, kalau aku tahu, dan tiba-tiba kamu lupa. Serapuh itu sebenarnya kompetensi kita. Tapi kepercayaan yang dibangun atas penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah goyah. Ada amin? Karena Tuhannya tidak pernah berubah. Yang sama kita, yang menyertai kita itu nggak pernah berubah. Kita bisa berubah dalam waktu setengah jam aja. Gula darah saya berubah cepat banget. Gitu. Berubahnya banyak, cepat. Tapi Dia yang menyertai engkau tidak pernah berubah. Ada amin? Kayak sebuah kapal tidak berani menghadapi badai. Ya, waktu dia berhenti tenang di permukaan, kalau badan kapalnya itu cuma besar doang. Mereka perlu punya jangkar yang membuat kapal itu tenang. Ya, kita harus pahami bahwa pertama yang kita harus tahu, tidak takut duniawi adalah kepercayaan diri atau keberanian yang berfokus dan berdasar pada kompetensi. Tetapi keberanian sejati alkitabiah adalah berbasis kepada atau berdasar pada, bertumpu pada penyertaan Tuhan itu sendiri. Dan Daud memberi contoh kepada kita di sini. Kita lihat hal yang kedua, masih berbicara tentang perbedaan yang jelas antara keberanian alkitabiah dan yang dunia. Kita ke 2 Korintus, Bapak Ibu Saudara. Kita ke 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Sampai di sini bisa melihat perbedaan antara yang sejati sama yang enggak? Sudah di situ? 2 Korintus 12. Berani? Nah, sebelumnya Bapak Ibu Saudara, tidak takut duniawi akan lebih fokus kepada yang saya akan bicarakan, bicara tentang penekanan emosi. Berpura-pura kuat, ya kan? Menolak terlihat lemah. Oh, saya nggak apa-apa kok. Gimana kabarnya, bro? Aman. Santai, kuat. Saya kuat. Saya bisa tangani sendiri. Sedangkan keberanian yang sejati bagi Alkitab adalah mengakui kelemahan agar Tuhan justru bertindak secara sempurna. Rasul Paulus menulis sesuatu yang paradoks di 2 Korintus ini. Dia katakan, kalau ini ayat yang udah sering kita
baca di pengajaran-pengajaran sebelumnya, ada istilah duri dalam daging. Ya. Kita tidak tahu persis maksudnya apa, tapi yang jelas ini sesuatu yang menyakitkan. Dia pakai kata duri di situ. Sesuatu yang menyakitkan. Dan dia sudah 3 kali memohon Tuhan untuk ngilangin durinya. Tapi yang Tuhan jawab di ayat 9, ini dikatakan ini. Cukupkanlah kasih karuniaku. Cukuplah, bukan cukupkanlah. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru di dalam kelemahanmu kuasaku jadi sempurna. Tapi apa respon Paulus di sini? Kita lihat di ayat berikutnya dikatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab jika aku lemah, apa? Maka aku kuat. Ini bukan Paulus sedang berpura-pura kuat. Dia ngomong betul duri apa yang ada yang menyakitkan hidupnya. Ini adalah Paulus yang berani mengakui kelemahannya. Dalam pengakuan itulah dia menemukan sumber kekuatan sejati. Nah, kalau Paulus lakukan hal ini, gimana dengan Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, keberanian yang sesungguhnya akan terjadi saat seseorang berani berkata, Tuhan, aku gemetar beneran. Tuhan, aku butuh Engkau beneran. Aku nggak bisa, aku nggak mampu. Ada sesuatu yang di dalam diriku hanya khawatir aja. Tapi aku tetap melangkah karena janjimu Tuhan. Bukan karena kemampuanku. Nah, itu jauh lebih mulia daripada orang yang pura-pura setelong. Karena pura-pura kuat akan mengisyaratkan sama Tuhan sebenarnya bahwa kamu nggak butuh aku, berarti ya. Jadi keberanian sejati terjadi saat kamu mengakui kelemahanmu. Dan malahan di dalam kelemahan itu, kekuatan dan keberanian Tuhan menjadi sempurna. Mau mengalaminya? Satu lagi perbedaan yang sesungguhnya tentang keberanian yang sejati sama yang ada di dunia ini. Kita ke 1 Yohanes 4 ayat 18. Sudah di situ? Sebelum kita ke perbedaan yang ketiga ini, saya mau ingatkan bahwa yang perbedaan yang pertama tadi adalah di mana? Di titik tumbuhnya. Titik di mana keberanian itu berdiri. Yang kedua di mana perbedaannya? Aspek keterbukaan dan kelemahan kita. Apa yang kita bisa lewati. Dan sedangkan yang ketiga ini adalah, bedanya adalah ada kasih di dalamnya. Di ayat ini, di ayat 18 1 Yohanes 4 dikatakan di dalam kasih apa? Tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Udah di dalam kasih sendiri nggak ada ketakutan, kasihnya juga melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman bagi barang siapa yang takut. Ia tidak sempurna di dalam kasih. Ini kayak cycle Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kamu takut, kamu jadi nggak benar-benar punya kasih. Nah nggak punya kasih nggak bisa melenyapkan takutnya juga. Iya kan? Kayak cycle di situ. Tanpa sadar kita ini lahir dalam budaya takut duniawi. Tidak takut duniawi atau keberanian yang duniawi. Keberanian yang sering didorong oleh harga diri dan keinginan membuktikan diri. Keberanian yang agung, membusungkan dada, egonya, gengsinya, bukan genzi, tapi gengsi. Sedangkan keberanian sejati itu didorong oleh kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, Bapak Ibu Saudara. Dari ayat ini kita bisa lihat kalau kasih yang sempurna mengusir ketakutan dikatakan sama si Yohanes. Ya. Catat baik-baik, bukan keberanian yang mengusir ketakutan, tetapi kasih.
Jadi kalau kamu mau nggak takut, bukan menggunakan keberanian supaya takutnya pergi, tetapi kasih yang melenyapkan ketakutan itu. Bayangkan kalau seorang ibu yang melihat anaknya dalam bahaya. Ada ibu-ibu di sini? Kalau kalian lihat anak kalian dalam bahaya, apakah kalian hanya diam aja karena ada resiko kalau aku akan nyelamatin anak itu? Ya. Dia tidak berpikir soal resiko, dia langsung berlari, langsung melindungi, langsung teriak, mungkin histeris, ya kan? Ya kan? Dia berdiri langsung ke anak itu, apapun bahaya di depan anak itu, kalau bisa malah ditutupi dan dilindungi biar bahayanya kena dirinya. Kenapa sih ibu itu lakukan ini? Kenapa ibu-ibu yang di ruangan ini kalau Anda melakukan hal ini? Kasih. Apakah di situasi itu si ibu nggak lihat bahayanya? Ya makanya dia freak out karena lihat bahayanya gitu kan. Apakah dia nggak ngeh resikonya? Ya makanya dia freak out juga. Gitu. Tapi karena kasih membuat dia pergi. Itulah keberanian Bapak Ibu Saudara. Kita berani bukan karena kita tidak takut. Kita berani karena kasih kita kepada Kristus. Kita berani untuk mentaati apapun yang dia katakan dan kita bisa lihat resikonya. Tapi kita tetap maju untuk melakukan karena kita mengasihi dia. Oke. Kasih kita kepada sesama juga akan mengubahkan cara kita untuk bertindak di dalam ketakutan. Wah, kayak kapan hari takut dia nyetir sendiri gitu kan. Nah gimana kalau nggak nyetir sendiri? Karena kalau nggak jalan ini ya, akhirnya sama yang lain kayak nyetir sendiri, yos. Walaupun naik trotoar juga akhirnya. Tapi itu Pak, bagian dari kehidupan kita. Kalau kita mengasihi sesama kita dengan benar, kamu mampu berkorban karena tidak kasih melenyapkan ketakutan itu. Ya. Karena kalau kamu mengasihi Kristus, kamu mengasihi sesama, dan kasih itu jauh lebih besar dari semua yang kamu lihat dan kamu takutkan, Bapak Ibu Saudara, itulah keberanian yang sejati. Daud, tahu nggak Daud? Kenal Daud? Daud itu berlari ke Goliat, bukan karena dia merasa lebih gede dari Goliat. Bukan dia merasa dia punya taktik lebih jago. Dia berlari dengan hati yang terbakar akan kasihnya Tuhan. Dia ngomong, siapa itu berani ngejek Tuhanku? Nggak bisa. Dia mengasihi Tuhan mati-matian di situ. Siapa di situ menghina terus, membuli kita. Kasihnya kepada Tuhan mengalahkan rasa takutnya kepada raksasa. Jadi kasih Bapak Ibu Saudara membuat kamu bertindak di dalam keberanian sejati. Jadi, ini ada 3 hal yang harus dilihat yang bisa dan membantu kita untuk kita melihat apakah sejauh ini kita berjalan pada keberanian sejati yang Tuhan rindukan. Bapak Ibu Saudara tahu situasi imigrasi yang baru saja kita hadapi? Tahu nggak, urusan imigrasi itu salah satu urusan yang paling menakutkan bagi saya sebenarnya. Gitu. Takut tenan gitu. Ya. Gimana nggak takut? Ini sangat penting karena ini nyangkut keberlangsungan pelayanan, keberlangsungan The Vincent di sini. Intinya kayak nasib mereka gitu. Dan itu ada di tangan saya tanggung jawabnya. Dan pokoknya kalau urusan imigrasi ini paling nervous saya. Paling nervous, lebih nervous dari apapun. Walaupun ya khotbah gini juga nervous juga sih. Ya. Tapi satu hal yang saya mengerti, saya maju tidak dengan kekuatan saya sendiri, tidak dengan kemampuan saya sendiri. Bukan karena saya sudah ngurus ini bertahun-tahun dan tahu banyak. Tapi kayaknya nggak berguna juga kadang kalau urus imigrasi soal tahu banyak.
atau pengalaman. Ini satu-satunya urusan yang pengalaman dan pengetahuan kadang nggak membantu sama sekali. Ya, karena perubahan yang sering terjadi di sistem imigrasi. Ya, dokumen balik lagi harus revisi, padahal cuma kadang posisi tanda tangannya yang tahun lalu di kiri, sekarang tahun ini kanan gitu. Dan nggak boleh. Ya, saking berubah-berubahnya gitu. Belum lagi tentang waktu dan kecepatan, gimana proses mereka. Benar-benar saya nggak punya kontrol untuk hal itu. Ya. Semuanya di tangan mereka, berusaha datang, cuma jawabannya sabar aja, tunggu ya mas. Tunggu ya mas, butuh 5 hari. Itu titik lemah, di mana saya tidak sama sekali punya kendali. Tapi juga separah-parahnya, sesulit-sulitnya, seribet-ribetnya proses ini. Karena kasih akan Tuhan, akan pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan juga kasih terhadap Vincent di tempat ini, saya akan tetap maju menjalankannya. Senervous-nervousnya saya. Itu saya klik, upload, selesai proses itu. Kadang deg-degan ya, balik lagi nggak ya, ada yang salah nggak ya, gitu. Ya. Saya akan maju mengerjakan karena saya tahu siapa yang bersama saya juga. Ini hanya satu dari kebanyakan tantangan yang akan selalu terjadi di hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tantangan yang kalau dilihat kita ini bisa punya banyak alasan untuk berhenti. Kita ini bisa banget punya alasan untuk mundur. Untuk nikmatin kekhawatiran kita. Punya banyak alasan, situasi-situasi yang kayak gitu. Saya rasa kita semua familiar ya sama situasi begitu, ya enggak sih? Ya. Tetapi Alkitab berkata di Wahyu 17 ayat 14, mereka bersama-sama dengan dia juga dan akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil dan terpilih dan yang setia. Mereka yang menang. Itu karena mereka setia, dan ketika dia menang dan setia, Tuhan bersama-sama dengan orang itu. Mereka yang setia, mereka yang gak mundur, mereka yang maju walaupun mereka takut, mereka yang tetap ngerjain, bukan karena punya pengalaman, tapi karena kamu tahu dan percaya siapa yang bersama engkau. Maju dan terus mengerjakan, bukan karena kamu tahu kamu sempurna, malahan kamu tetap maju karena tahu aku gak sempurna, tapi yang bersamaku sempurna. Kita terus mengerjakannya karena kamu mengasihi Bapa dan pekerjaannya dan keluarga besar tubuh Tuhan. Sudah banyak yang mau hidup dalam keberanian sejati ya Tuhan hari ini. Jadi pertanyaannya kan kalau gitu, gimana caranya kita bisa dapatin keberanian ini? Ingat sesuatu yang penting. Ini yang harus diingat. Dari semua yang saya omongin sudah berapa menit ini tadi. Ini yang harus diingat penting. Keberanian kekristenan yang sesungguhnya bukan sesuatu yang kita pompa dari dalam diri kita, tapi sesuatu yang kita dapatkan dari luar diri kita. Enggak pernah bisa. Itu yang dunia ajarin. Kita harus makin berani dari dalam. Kita harus makin pede. Tapi malahan sebaliknya. Keberanian ini adalah sesuatu yang kita terima, yang sesuatu yang datang dari luar diri kita. Dan ada 3 hal di Alkitab yang saya bisa tunjukkan untuk membantu kita gimana cara kita mendapatkannya. Yang pertama, siap? Catat baik-baik. Pertama kita ke Kisah Rasul 4 ayat 13. Yang tadi sempat kita baca, tapi saya belum fokus di sisi itu. Yang pertama, keberanian didapat melalui persekutuan dengan Kristus Yesus. Kalau kamu mau dapat, harus pahami hal ini. Ketika pemimpin itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya adalah orang terbiasa yang tidak terpelajar, mereka heran dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Petrus Yohanes tidak berubah menjadi orang yang luar biasa. Jadi kadang itu kan bayangan kita itu. Kalau ngikuti Yesus kamu akan jadi makin luar biasa. Kamu luar biasa. Tetapi mereka tetaplah nelayan biasa. Tetaplah dipandang dan kelihatan kalau enggak terpelajar juga. Yang berbeda dari mereka adalah mereka pernah bersama-sama dengan Yesus.
Sekali lagi saya katakan kayak di bagian dari awal tadi, keberanian adalah produk atau hasil dari kehidupan yang dekat dengan Kristus. Semakin kita mengenal siapa Yesus, semakin kita mengenal siapa Dia yang ada di dalam kita, yang ada menyertai kita, betapa besarnya kuasanya, betapa setianya janji-janjinya, semakin kecillah ketakutan kita. Nah, masalahnya kita lebih sering menjauh daripada mendekat. Ini berarti keberanian harus dibangun dari apa? Waktu doa. Waktu kita menghabiskan waktu dengan firman Tuhan untuk tahu siapa Dia. Gitu. Di dalam persekutuan yang sesungguhnya dengan tubuh Kristus juga, sehingga kita bisa kenali Tuhan melalui tubuhnya. Orang yang tidak punya waktu bersama Tuhan tidak akan punya cadangan keberanian untuk menghadapi dunia ini. Pertanyaannya, seberapa banyak waktu di harimu yang kamu habiskan untuk bersama-sama dengan Yesus? Seberapa banyak? Tapi catat baik-baik, saya sudah tidak sedang ngomongin tentang rutinitas agama. Tapi benar-benar bersama Tuhan gitu. Baca Alkitab sampai kamu dapetin sesuatu gitu maksudnya. Kalau kamu mau jujur hari ini, dan kalau kamu mau ingat-ingat lagi, ya, situasi-situasi di mana kamu khawatir banget, takut banget, kalau kamu mundur ke ingatanmu balik itu, saya bisa jamin di momen itu, di season itu, di musim itu, musim kamu khawatir itu, karena kamu jauh sama Tuhan. Udah lama terus baca Alkitab tapi nggak pernah dapat apa-apa. Kamu ada di semua kegiatan kita tapi kamu juga nggak dapat apa-apa. Benar nggak? Yesaya mengatakan mereka yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan selalu, ya mereka yang terus mencari wajahnya, dapat apa? Kekuatan baru. Kekuatan yang baru. Padahal ayat itu sudah salah satu ayat yang paling familiar, ya kan? Tapi kadang kita lupa. Jangan biarkan hidupmu kehilangan kekuatan yang membuat kamu berani itu dengan membiarkan jarak antara kamu sama Yesus. Artinya kalau kamu udah gak ngerasa apa-apa waktu doa, kamu harus berjuang sampai dapatin apa-apa. Hari ini pujian penyembahan, dari situ kita lihat gimana Tuhan ngomong, kamu harus siapin jalan, jangan cuma gitu aja. Biar ketemu Tuhan hari ini. Jangan biarin jarak itu terjadi antara engkau sama Yesus. Perjuangkan hubunganmu sama Dia. Ada amin. Cara kedua mendapatkan keberanian yang sejati adalah melalui peringatan akan janjinya. Kita ke Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperingatkan kepadamu? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan jangan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Perhatikan, Tuhan tidak berkata kepada Yosua, beranilah karena kamu hebat. Berani, kamu tuh udah latihan sama Musa pasti bisa. Beranilah karena musuhmu tuh lemah kok sebenarnya. Walaupun dia gede-gede tapi gak bisa gerak, santai aja. Tuhan berkata, beranilah karena aku menyertai engkau. Beranilah, keberanian hadir
di dalam hidupmu. Kalau kamu ubah fokusmu, berpindah fokusmu dari hanya fokus kepada masalahnya, kamu fokus kepada penyertaan Tuhannya. Seberapa besar penyertaan Tuhan yang nggak pernah terlihat, nggak pernah terasakan, tapi Dia tetap ada. Kita perlu terus mengingat diri kita terhadap janjinya. Ini salah satu janjinya bahwa aku akan menyertai engkau. Terutama saat tekanan itu datang. Ini bukan sekedar kayak aku harus positive thinking. Kamu bisa, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Oke, aku bisa. Positive thinking gitu. Aku bisa, kamu bisa, terus yang nggak bisa siapa? Ini adalah iman yang berakar kepada firman Tuhan, karena kita lihat janji Tuhan di dalam firman-Nya. Ya. Ini iman, bukan positive thinking. Amin. Ya. Karena firman Tuhan nggak pernah gagal dari ayat pembukaan sebelum kita present worship. Filipi 4, 6, 7 dia katakan, ayat 6 sampai 7 dia katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Ya, tentang apapun juga. Apapun juga loh. Ngomong kanan kirinya apapun juga. Pastiin apapun juga loh, gitu kan. Ya. Tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan, dalam ucapan syukur. Dan damai sejahtera Tuhan akan memelihara apa? Hati dan pikiran pada Kristus Yesus. Nah, saat kita berdoa, saat kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dengan segala kekhawatiran dan ketakutan kita itu, damai sejahtera Tuhan akan melampaui dari semua itu untuk jaga hati kita. Catat baik-baik, aku tidak sedang ngomong tentang slogan dan kata-kata indah hari ini. Ini firman Tuhan. Ini adalah janji. Janji kalau kamu asal datang aja ngomong ke aku akan memelihara hatimu. Ini janji dari ini aja udah 2 janji yang saya perlihatkan. Satu tadi Tuhan menyertai, ini Tuhan akan menjaga hati. Jagalah hati. Ya. Pertanyaan saya tadi, ingat gak? Apakah pertanyaan saya jadinya, apakah Bapak Ibu Saudara ingat janji-janji Tuhan? Ingat. Beneran. Aku malah lupa. Agak tadinya mau ini di catatan itu tujukan stone ya. Aku nggak bawa stone gue malah. Siapa yang tahu stone? Kertas-kertas itu. Jadi komunitas ini diajarkan untuk setiap orang punya stone, punya ayat-ayat sendiri ya kan. Ayat khusus yang kamu punya untuk dibaca dalam waktu-waktu tertentu. Tapi awalnya kita ngomong stone itu untuk cara kamu untuk melawan raksasa. Nabal, daging. Waktu kamu bergumul, misalnya salah satu nabalmu kemalasan. Waktu kamu malas, itu paling bahaya sih. Karena habis itu kamu malas baca stone juga. Terus akhirnya terperangkap juga. Aku malas, aku nggak bisa mengangkat stone-nya, nggak bisa, nggak kuat sudah, malas. Tapi kurang lebih setahun terakhir ini saya tambahin lagi stone saya. Saya tambahin janji-janji Tuhan. Jadi saya tidak hanya ngomongin tentang strategi ngelawan musuhnya, tapi saya ngomongin tentang kekuatan yang terus saya dapatkan waktu saya ingat lagi janjinya. Jujur Bapak Ibu Saudara, kita ini pelupa. Nggak usah sok ingat. Betul. Itu duri dalam daging kita itu, pelupa itu. Beneran. Harus ditulis gitu loh. Harus dibawa kemana-mana. Dibaca tapi gitu. Ya, daripada waktu dulu duduk nunggu gitu atau ngapain terus scrolling ya, buka itu. Gitu ya. Ren kapan hari pernah nanya kenapa dibawa sampai punya kan luduk gitu ya. Sampai rusak-rusak ada beberapa. Dibawa kemana-mana ya. Setelah saatnya kayak kalau misalnya ke imigrasi lagi nunggu sendiri gitu ya. Yang keluarin itu dibaca. Ya. Kalau kita kan yang dikeluarin apa? Gitu.
Langsung. Nggak apa-apa kalau kamu buka Instagram, bukanya Zero Food. Masuk gitu. Ya. Baik janji yang spesifik atau janji yang bicara tentang karakter Tuhan, itu ditulis. Kayak yang di Filipi 4 sama di Yosua 1 ini janji yang karakternya Tuhan. Dia akan menyertai. Gitu. Dia kalau kamu doa sama dia, semua kekhawatiranmu dia akan jaga hatimu. Ini yang karakternya dia, janji tentang apa yang dia akan lakukan. Tapi mungkin ada situasi suatu penting. Ada satu stone saya tuh yang ngomongin saya dapat waktu saya harus berpengharapan soal mobil itu masih ada. Itu untuk janji yang spesifik. Taruh di situ juga. Untuk ngingetin kepada diri kita. Gitu. Karena kalau Bapak Ibu Saudara mundur sedikit ke ayat 8 di Yosua 1 ini. Dia katakan, perkatakan dan renungkanlah itu siang dan malam. Ya kan? Karena Tuhan tahu Anda ini pelupa. Gitu loh. Harus melihat. No wonder kalau kamu sering khawatir dan takut. Lah, nggak pernah direnungin janjinya. Gitu kan? Jadi kalau kamu mau dapat keberanian apa? Ingat janjinya. Ada lagunya itu. Ingat kebaikannya. Ingat, maksud saya bahkan sampai ke titik yang paksa badanmu untuk mengingat. Nggak usah buka yang lain, buka wayate gue. Paksa, kalau malas-malas sampai kepalanya diginiin. Lihat. Paksa. Paksa hatimu, paksa pikiranmu untuk ingat itu. Ya. Jadi harus apa tadi? Yang pertama caranya lupa kan? Cara untuk dapatin keberanian tadi yang pertama apa? Hubungan, persekutuan dengan Kristus. Baik melalui kegiatan atau juga dengan tubuhnya. Yang kedua adalah mengingat janjinya. Ya. Dan yang ketiga, kita masuk kepada yang ketiga. Gimana cara kamu bisa dapatin keberanian sejati? Kita buka di 2 Timotius 1 ayat 7. Sudah dapat katakan berani. Sebab dikatakan di situ, right? Sebab tuh kadang terdengar kayak nama orang Amerika. Sebab. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih, penguasaan diri, ketertiban, disiplin, semua itu banyak translatannya. Itu. Paulus menulis ini kepada Timotius. Timotius waktu itu muda, ada anak muda di ruangan ini. Ada anak muda di ruangan ini. Ya, yang tampaknya sedang bergumul dengan rasa takut. Timotius waktu itu ada bergumul dengan rasa takut sepertinya karena cara Paulus nguatin dia gitu. Kemungkinan Timotius ini takut banget karena yang lain tua-tua nggak menghargai aku nanti gitu. Makanya dia ngomong jangan seorang pun menganggap kamu rendah gitu-gitu. Jadi kayak ada momok tertentu yang lagi dihadapi sama Timotius, ya kan? Dan Paulus mengingatkan dia, hei, ketakutan itu bukan dari Tuhan. Coba ingatin ke dirimu sendiri hari ini. Oh, ketakutan yang kamu rasain itu bukan dari Tuhan. Ya. Roh yang tinggal di dalam kita, kalau itu roh Tuhan, dia akan membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketertiban itu lucunya, ini baru pertama kali aku lihat translatean yang satunya lagi. Itu bicara tentang pikiran yang sehat. Jadi roh juga akan membangkitkan, karena disiplin itu juga bicara tentang keteraturan di mana kamu bisa berpikir dengan baik. Ini bukan sesuatu yang harus kita ciptakan sendiri. Keberanian itu, ini adalah karunia dari Tuhan yang bisa tinggal di dalam kita. Siapa yang mau kan? Keren banget kan? Loh,
karunia dari Tuhan yang bisa tinggal di dalam kita, dan dari dalam kita itu Roh Kudus itu menghasilkannya. Ini berarti kita perlu berdoa secara aktif, memohon kepada Roh Kudus. Kita perlu berkata kepada Roh Kudus, kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak punya keberanian ini, tapi Engkau memilikinya. I want more. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Keberanian adalah buah dari Roh, bukan hasil dari kerja keras rohani. Kita menerima, dia bekerja di dalam kita. Walaupun dua langkah sebelumnya, ini kita bicara tentang apa yang harus kita lakukan. Tadi kan ngingat, ya kan, harus ngingat dari ayat firman Tuhan. Sebelumnya juga berdoa atau juga punya hubungan sama Tuhan gitu. Dua hal itu akan menghasilkan keberanian kalau kamu melakukannya dipimpin sama Roh Kudus. Makanya tadi aku bilang kalau kamu cuma baca dan doa doang tanpa dapat apa-apa, nggak ada gunanya. Harus dipimpin Roh Kudus untuk hal itu. Bicara tentang kedekatan kepada Tuhan, Roh Kudus akan membantu kita untuk berseru Abba ya Bapa. Membantu dari dalam untuk kita punya hubungan sama Tuhan tuh yang genuine, otentik, original, bukan KW. Dan nggak fake-fake hubungan juga. Roh Kudus juga yang membantu kita untuk mengerti dan percaya janji-janji Tuhan, firman-firman Tuhan yang kita tulis di stone itu. Bukan cuma ayat-ayat agamawi yang harus dia hafal, bahasa aslinya dihafal untuk ngusir setan gitu. Enggak juga. Ayat meja, ayat kulkas itu, ayat apa gitu, ayat bangku, ya kan. Ini membuat nilai pentingnya memiliki Roh Kudus di hidup kita akan bertambah. Karena punya Roh Kudus nggak hanya bicara tentang bahasa roh, nggak hanya bicara tentang kamu jadi super rohani, tapi bicara tentang kehidupan yang lebih berani karena Roh Kudus menghasilkan keberanian dalam hidupmu. Siapa yang capek untuk takut? Capek untuk khawatir hari ini? Mau keluar dari situ? Itu 3 tips yang saya bisa berikan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. Ya, ini membuat kita bisa lihat. Dan ingat gak minggu lalu saya katakan Tuhan melalui Roh Kudusnya memimpin kita. Ya kan? Memimpin kita untuk berlari. Untuk meraih kepada tujuan. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa Roh Kudus akan membantu kamu untuk jadi pemberani. Jadi sang pemberani. Bukan sang penakut. Bukan sang yang tukang khawatir. Bapak Ibu Saudara, jadi sebelum saya tutup khotbah ini, biar saya membukanya. Jadi, keberanian sejati bukan tentang menjadi orang yang tidak pernah takut. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi superhero yang berdarah dingin, psikopat, enggak pernah ada takutnya sama sekali. Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang jujur dan mengakui ketakutan kita, tapi kita tetap berjalan dan maju karena kita percaya. Ya. Karena kita memilih untuk tetap taat juga. Ingat hal ini. Ingat hal ini Bapak Ibu Saudara. Keberanian sejati adalah bukan absennya rasa takut. Tetapi ketaatan di tengah rasa takut. Keberanian yang sejati bukan kepercayaan kepada diri sendiri. Tetapi kepercayaan kepada penyertaan Tuhan. Keberanian sejati juga bukan cobaan menekan emosi, tetapi mengakui kelemahan malahan. Bukan menekan kekhawatiran dan kegembetarannya kita, tetapi mengakui kelemahan agar kuasa Tuhan menjadi nyata dan sempurna. Keberanian sejati bukan dorongan ego, tapi buah dari kasih karena kita peduli kepada orang lain. Bukan untuk menyelamatin diri sendiri, tetapi untuk melakukan sesuatu karena kasih kita kepada Tuhan dan sesama.
Dan keberanian itu datangnya bukan dari diri kita, tetapi dari luaran dari kita, dari persekutuan dengan Kristus, dari ingatan janji-janjinya, dan juga dari kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Cek diri kita masing-masing hari ini. Apa satu langkah ketaatan yang selama ini tertunda? Karena kita tahu. Adakah langkah ketaatan, langkah tindakan? Kalau minggu lalu saya ngomong kita udah diselamatkan, kita harus berlari, harus beraksi, harus lakukan sesuatu. Nah, kira-kira apa yang Tuhan panggil untuk kamu lakukan, kamu masih takut sampai hari ini? Ada? Cek. Ambillah langkah itu hari ini. Kalau sudah tertunda, sudah lama, ambil sekarang. Kalau itu udah pernah kamu jalanin dan karena khawatir kamu berhenti, lakukan, sambung lagi. Ambil langkah itu hari ini bukan karena kamu ngerasa lebih pede hari ini atau kamu ngerasa sudah kenyang jadi nggak takut lagi. Atau kamu ngerasa kamu sudah bisa hari ini, lakukan karena kamu tahu penyertaan Tuhan bersama engkau. Karena Dia yang menjanjikan dan memanggil kamu dan meminta kamu untuk melakukan adalah setia. Mungkin langkah itu adalah sesimpel, sesederhana percakapan yang jujur atau ngobrol yang jujur terhadap sesuatu yang kamu sudah sembunyikan sudah lama. Mungkin suatu keputusan untuk bertobat dari sesuatu dosa yang sudah kamu sembunyikan juga. Mungkin itu adalah jawaban panggilan untuk melayani di hal tertentu. Dan selama ini kamu ngerasa tidak layak dan tidak mampu. Di dalam Alkitab, ada beberapa orang ada di dalam semua situasi ini. Gideon salah satu contohnya. Gideon gemetar, tapi apa? Dia tetap maju. Daud kecil, muda lagi, cakep lagi. Bisa nyanyi lagi. Gak bisa perang artinya maksudnya. Ya. Tapi dia berlari ke medan perang tetepan. Petrus pernah menyangkal Yesus karena ketakutan. Tapi kemudian dia berdiri di hadapan mahkamah dan mereka bahkan heran. Yesus sendiri bahkan di Taman Getsemani berkeringat, bahkan Alkitab katakan seperti darah. Dia ngerasain ketakutan itu tapi dia tetap berkata, bukan kehendakku. Biarlah kehendak-Mu lah yang jadi. Ingat, Tuhan tidak berkata kepada Yosua, beranilah karena kamu hebat. Hari ini saya tidak mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, beranilah karena kamu bisa. Tapi saya mau katakan, beranilah karena Tuhan menyertai engkau. Dan janji itu berlaku kepada kita semua. Jadilah sang pemberani. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah keberanian yang Kau berikan kepada kami. Ampuni kami kalau kami kadang lari kepada keberanian yang bukan daripada Engkau. Mencoba dengan kekuatan kami sendiri.